Halo anak-anak, nama saya Priska Devina Handoko. Biasanya dipanggil Priska. Saya tinggal di Serpong, Tangerang Selatan. Saya suka sekali membaca semasa saya masih SD sampai sekarang. Buku adalah teman sekaligus salah satu guru terbaik dalam hidup saya. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita untuk anak-anak. Judulnya Love You Forever. Apapun yang kamu perbuat, aku akan menyayangimu selamanya. Selamat mendengarkan. Love you forever. Apapun yang kamu perbuat, aku akan menyayangimu selamanya. Karya Bapak Robert Munsch, seorang penulis dari Kanada. Aslinya ditulis dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1986. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 2009. Gambar dalam buku bahasa Indonesia dibuat oleh Ibu Ella Elviana. Pembaca cerita Priska Devina Handoko. Selamat mendengarkan. Seorang ibu mendekap bayinya yang baru lahir. Perlahan-lahan menimangnya ke kiri dan ke kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Saat menimang, ia menyanyi. Timang, timang, anakku sayang, ku kan sayangimu selamanya, sepanjang masa hidupku di dunia. Kau selalu menjadi bayiku. Bayi itu bertumbuh. Ia tumbuh, dan tumbuh besar. Ia tumbuh hingga usianya 2 tahun. Ia berlarian di rumah. Ia menarik semua buku dari rak. Ia membongkar semua makanan dari lemari es. Ia bahkan mengambil jam tangan ibunya dan mencemplungkannya ke dalam kloset. Tak jarang ibunya akan mengeluh. Aduh, anak ini bikin pusing. Namun, saat malam tiba, bila anaknya tak lagi bersuara, sang ibu akan membuka pintu kamar anaknya dan merangkak menyusuri lantai, menatapi anaknya dari pinggir tempat tidur. Jika anaknya sudah benar-benar terlelap, ia akan menggendongnya dan menimangnya ke kiri dan ke kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Saat menimang, ia menyanyi. Timang, timang, anakku sayang, ku kan sayangimu selamanya, sepanjang masa hidupku di dunia. Kau selalu menjadi bayiku.
Bocah itu bertumbuh. Ia tumbuh, tumbuh, dan tumbuh besar. Ia tumbuh hingga usianya 9 tahun. Ia tidak mau makan walaupun telah dipanggil-panggil. Dia pun tidak mau mandi. Dan saat nenek mengunjunginya, ia sering berucap kasar. Sampai kadang ibunya ingin menjualnya ke kebun binatang. Namun, saat malam tiba, bila anaknya sudah tertidur, sang ibu akan membuka pintu kamar anaknya dan merangkak menyusuri lantai, menatapi anaknya dari pinggir tempat tidur. Jika anaknya sudah benar-benar terlelap, ia akan menggendong anak umur 9 tahun itu dan menimangnya ke kiri dan ke kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Saat menimang, ia menyanyi. Timang, timang, anakku sayang, ku kan sayangimu selamanya, sepanjang masa hidupku di dunia. Kau selalu menjadi bayiku. Anak laki-laki itu bertumbuh. Ia tumbuh, tumbuh, dan tumbuh besar. Ia tumbuh hingga menjadi remaja. Ia memiliki teman yang aneh-aneh, mengenakan pakaian yang aneh-aneh, dan mendengarkan musik yang aneh-aneh. Sampai kadang ia membuat ibunya merasa seperti di kebun binatang. Namun, saat malam tiba, bila remaja itu sudah tertidur, sang ibu akan membuka pintu kamar anaknya dan merangkak menyusuri lantai, menatapi anaknya dari pinggir tempat tidur. Jika anaknya sudah benar-benar terlelap, ia akan menggendong anak remaja itu dan menimangnya ke kiri dan ke kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Saat menimang, ia menyanyi. Timang, timang, anakku sayang, ku kan sayangimu selamanya, sepanjang masa hidupku di dunia. Kau selalu menjadi bayiku. Remaja itu bertumbuh. Ia tumbuh, tumbuh, dan tumbuh besar. Ia tumbuh hingga menjadi pria dewasa. Ia meninggalkan rumah dan tinggal di luar kota. Tapi kadang pada malam yang gulita, sang ibu akan pergi mengunjungi anaknya.
Jika semua lampu di rumah anaknya telah padam, ia akan membuka pintu kamar anaknya dan merangkak menyusuri lantai, menatapi anaknya dari pinggir tempat tidur. Jika saja bisa, ia akan menggendongnya dan menimangnya ke kiri dan ke kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Saat menimang, ia menyanyi. Timang, timang, anakku sayang, ku kan sayangimu selamanya, sepanjang masa hidupku di dunia. Kau selalu menjadi baikku. Begitulah sang ibu menjadi tua. Ia menjadi tua, dan lebih tua lagi. Suatu hari, ia menelepon anaknya dan berkata, "Datanglah menengok ibu. Ibu sudah tua dan sakit." Anaknya pun datang mengunjunginya. Saat anaknya memasuki pintu, sang ibu berusaha untuk menyanyikan lagu itu. Ia pun menyanyi. Timang, timang, anakku sayang, ku kan sayangimu selamanya. Namun, ia tak mampu melanjutkan. Ia sudah terlalu renta dan sakit. Sang anak masuk ke kamar ibunya. Ia menggendong ibunya dan menimangnya ke kiri dan ke kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Saat menimang, ia menyanyi. Timang, timang, ibuku sayang, ku kan sayangimu selamanya, sepanjang masa hidupku di dunia. Kau selalu menjadi ibuku. Saat sang anak pulang malam itu, ia terdiam lama di anak tangga rumahnya. Ia lalu masuk ke kamar, di mana putrinya yang baru lahir sedang tidur. Ia lalu mendekap bayinya, perlahan-lahan menimangnya ke kiri dan ke kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan.
Saat menimang, ia menyanyi. Timang, anakku sayang, ku kan sayangimu selamanya, sepanjang masa hidupku di dunia. Kau selalu menjadi hariku. Ungkapkanlah bakti kita pada orang tua selagi masih ada waktu. Selesai. Kisah ini diambil dari buku yang ditulis oleh Robert Munsch dengan judul Love You Forever. Apapun yang kamu perbuat, aku akan menyayangimu selamanya. Terima kasih semua sudah mendengarkan. Saya Priska Devina. Sampai bertemu di rekaman yang berikutnya. Bye-bye.